Desa Kanrapia dan desa-desa tetangga itu merupakan penghasil terbesar sayur di Sulawesi Selatan dan menjadi pemasok terbesar di Sulawesi Selatan. Kak Jamal ini menggabungkan antara literasi dan petani. Ya. Ini kan sesuatu hal yang sangat sebenarnya jauh berbeda, tapi beliau mampu menggabungkan itu, bahkan kemudian mendirikan namanya rumah koran. Ya, petani harus berpendidikan, petani harus melek digital, petani harus berliterasi. Menjadi alternatif kemudian anak muda bisa memberdayakan atau bisa menguatkan pertanian kita. Hampir dikatakan bahwa petani-petani kita yang ada di kampung-kampung di desa-desa ini sudah semakin krisis karena kenapa? Semuanya orang-orang tua, tidak ada lagi anak-anak muda. 2017 kami mendapatkan penghargaan Satu Indonesian Awards. Itu dari PT Astra International. Dari PT Astra. Sebagai apa kategorinya, Kak? Pendidikan. Jadi gerakan literasi yang dilakukan di Desa Kanrapia. Pendidikan, Pak. Kita berbicara identitas Kanrapia itu ada 3 identitas. Yang pertama, saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Hari ini spesial kita on the street dan hari ini kita bisa lihat langsung pemandangan di belakang. Kali ini kita ada di Desa Kanrapia, Kecamatan Tombolopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan karena saya dapat undangan langsung dari pemilik rumah koran, petani milenial, duta petani milenial, penggiat yang luar biasa, aktif juga dalam dunia literasi. Siapa lagi? Tapi kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, kedua bunga sangat terkenal. Sungguh senang rasanya hati sudah bisa bertemu dengan Kakak Jamal. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih banyak undangan ini Kak. Siap. Keren banget. Ini akhirnya bisa datang juga ke Desa Kanrapia dan tadi kita sudah panen sayur sama-sama. Ya. Luar biasa. Kakak Jamal, saya ingin di awal-awal ini tanya, apa sih sebenarnya potensi yang paling terbesar yang dimiliki Kanrapia ini Kak di Kecamatan Tombolopo ini? Pertama-tama Kanda, saya ingin mengucapkan selamat datang di Desa Kanrapia. Alhamdulillah. Kecamatan Tombolopo, Kabupaten Goa yang merupakan penghasil sayur. Penghasil sayur di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Nah, yang menjadi potensi luar biasa yang ada di Desa Kanrapia adalah penghasil sayur. Penghasil sayur. Ya, jadi kita petani-petani itu mampu menghasilkan puluhan ton sayur mayur setiap harinya. Puluhan ton setiap hari. Setiap harinya. Sembarang kita bilang ini. Mulai dari daun seledri, kol, sawi, tomat, dan sayur-sayur yang lain. Dan itu didistribusikan kemana saja itu Kanda? Jadi bisa dikatakan Desa Kanrapia dan desa-desa tetangga itu merupakan penghasil terbesar sayur di Sulawesi Selatan dan menjadi pemasok terbesar di Sulawesi Selatan. Berarti bukan hanya untuk orang Goa ini sayur-sayurnya Kak? Iya. Makassar, bahkan mungkin kabupaten lain. Ya. Bisa jadi provinsi lain juga. Jadi ketika kita bicara segmen pasar, kita lokal itu area Makassar dan sekitarnya, kemudian keluar pulau Kalimantan, Samarinda, kemudian tentu ke depan segmen pasar kita ingin belajar bagaimana mengekspor sayur mayur. Wah, luar biasa. Ke depan seperti itu Kak, mengekspor sayur mayur luar biasa. Nah, kali ini saya juga Kanda, karena kan pertemuan saya dengan Kakak Jamal ini belum terlalu lama, tapi kita sudah saling memonitor satu sama lain. Alhamdulillah kemarin ketemu di acara literasi Kanda, kegiatan seminar lah gitu, sosialisasi bersama dengan teman-teman komunitas dan duta baca. Ada yang menarik bagi sini karena Kak Jamal ini menggabungkan antara literasi dan petani. Ini kan sesuatu hal yang sangat sebenarnya jauh berbeda, tapi beliau mampu menggabungkan itu, bahkan kemudian mendirikan namanya rumah koran. Nah, itu nanti boleh Kakak Jamal cerita kenapa kemudian antara petani dan juga literasi. Padahal kan petani sudah jelas kerjanya. Kenapa lagi petani perlu literasi, baca buku dan seterusnya? Itu gimana ceritanya Kakak Jamal Anda mengawalinya? Jadi kembali ke potensi desa. Jadi pertama kan kita memiliki sumber daya alam. Berarti lahan. Lahannya itu adalah kampung sayur. Kampung sayur, kemudian kita punya petani sayur. Berarti penggerak atau yang melakukan budidaya. Kemudian kita punya pasar sayur. Jadi ada kampung sayur, ada petani sayur, ada pasar sayur. Jadi ada 3 segmen yang kemudian kita miliki. Inilah yang menjadi potensi yang membutuhkan gerakan literasi. Gerakan literasinya adalah bagaimana kemudian kita bisa menanam secara maksimal, secara kualitas dan kuantitas itu mampu dihasilkan.
Dan bukan hanya sekedar kita bisa menanam, tetapi bisa memasarkan. Jadi dari hulu ke hilir itu yang harus kita lakukan. Nah inilah yang kemudian membutuhkan gerakan literasi. Literasinya bisa literasi finansial, literasinya bisa literasi digital. Digital bisa ya? Jadi bukan hanya menanam, tapi petani bisa menjadi petani online. Kukira itu petani hanya menanam saja, mencangkul saja. Kan tidak ada petani, kan tidak ada makanan kan dah. Jadi semua harus tercover dari hulu ke hilir. Gerakan literasi, menanam, melakukan penyemprotan, perawatan hingga ke pemasaran itu perlu didigitalkan. Perlu didigitalkan itu kan. Agar pasar yang saya sebutkan tadi, segmen pasar secara lokal, luar pulau dan ekspor itu kita bisa jangkau secara keseluruhan. Jadi kalau yang saya tangkap ini Kakak Jamal, bagaimana teman-teman atau saudara-saudara kita, bapak ibu yang bertani itu tidak hanya bertani tapi menciptakan ekosistem pertanian. Karena dari hulu ke hilir. Di situ ada marketnya, di situ ada produsennya, distributor dan sebagainya. Bisa dikatakan begitu kan tadi? Jadi kan pertanian itu bisa maju, petaninya bisa dikatakan berhasil ketika dia panen kemudian mampu dijual. Kemudian harganya bisa maksimal. Disitulah kemudian ending daripada pertanian. Bukan hanya petani itu bisa menanam, mahir, melahirkan secara kualitas kuantitas tapi tidak terjual. Kan petani akan rugi. Iya. Inilah yang kemudian membutuhkan gerakan-gerakan sentuhan-sentuhan literasi. Di situ ternyata peranannya literasi dan pertanyaan sederhana saya kan dah, siapa suruh ki begini? Iya, maksudnya pemerintah kah suruh ki, atau ada faktor S yang kemudian bisa membuat kita tergerak, atau ada satu momen, satu titik balik kayaknya saya harus turun tangan menyelesaikan urusan pertanian di kampungku sendiri. Atau memang karena memang ada instruksi dari pemerintah kah? Atau memang ada keresahan yang kita lihat? Jadi panggilan hati kan dah. Panggilan hati, saya memiliki potensi desa yang bisa saja dikatakan berbeda dengan potensi-potensi desa yang lain. Sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita memiliki sumber mata air yang bagus. Kita memiliki penampungan air yang disebut dengan embung. Kemudian petani bisa menanam dari musim hujan sampai ke musim kemarau. Karena itu tadi ada penghijauan, ada penjagaan mata air, pembuatan penampungan air yang kemudian nanti dialirkan ke lahan-lahan petani. Petani bisa menyiram di musim kemarau. Jadi kan petani bisa melakukan pemanenan walaupun di musim kemarau. Inilah yang kemudian bisa dikatakan berbeda juga dengan desa-desa yang lain. Jadi kita punya potensi, kenapa tidak kita kembali ke pertanian, kenapa tidak kita kembali ke desa untuk mengembangkan pertanian dan pedesaan. Kalau latar belakang pendidikan tak Anda? Pertama itu saya pendidikan S1 pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian S2 saya di manajemen. Dan sekarang saya di UIN lanjut di ekonomi syariah. Sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan sekarang ini. Kalau dilihat secara linear pendidikan, bahasa Indonesia tadi pendidikan, kedua manajemen, kemudian ekonomi syariah. Harusnya kan jurusan pertanian atau perkebunan atau dan sejenis lah. Kenapa kemudian itu kan menjadi suatu hal yang sangat berbeda? Saya anak petani, lahir di lingkungan pertanian. Itu. Kemudian besar di pertanian. Tentu ketika kita mengambil jurusan pendidikan, petani butuh pendidikan. Betul. Yang kedua, petani butuh manajemen. Dari hulu ke hilir, dari budidaya sampai panen. Kemudian petani butuh ekonomi syariah. Jadi bukan hanya sekedar melakukan penanaman, menjual, tapi bagaimana kemudian kita masuk ada akhiratnya. Makanya kita melahirkan program sedekah sayur. Sedekah sayur. Jadi bagaimana tuh lagi tuh sedekah sayur? Maksudnya siapa yang bersedekah ini Kanda? Petani yang bersedekah? Jadi petani kemudian bersedekah ke panti asuhan, pondok pesantren, bencana-bencana. Itu namanya sedekah sayur. Itu namanya sedekah sayur. Yang digagas oleh Kakak Jamal dan bersama teman-teman. Dengan teman-teman. Wah, keren. Nah, kita ingin melahirkan petani yang dermawan, petani yang kaya dunia akhirat. Jadi ketika mereka sudah memasuki masa panen, mereka juga menyisipkan sayuran untuk panti asuhan, untuk pondok pesantren. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Luar biasa dan enak ya makan sayur apa segala macam ini menurut saya adalah salah satu pemuda inspiratif yang dimiliki oleh Kabupaten Goa Aset Sulawesi Selatan dan Indonesia. Penting rasanya memang di tengah-tengah kemudian kan ini isunya sekarang banyak anak muda konsen itu kan adalah krisis iklim. Inilah salah satu mungkin menjadi alternatif kemudian anak muda bisa memberdayakan atau bisa menguatkan pertanian kita. Karena berdasarkan berbagai macam sumber referensi yang saya dapat Kakak Jamal bahwa hampir dikatakan bahwa petani-petani
kita yang ada di kampung-kampung di desa-desa ini sudah semakin krisis karena kenapa? Ya sudah semuanya orang-orang tua. Tidak ada lagi anak-anak muda, bahkan anak-anak muda ini yang kasih kuliah, kasih sukses, kasih sarjana hasil pertanian. Tapi banyak juga anak muda yang tidak mau kembali menjadi petani atau bantu kembali ke kampung. Apa kira-kira masalahnya ini? Inilah mungkin tugas saya kan, sebagai duta petani milenial oleh Kementerian Pertanian. Bagaimana kemudian gaung pertanian itu bisa disuarakan. Betul. Bahwa petani itu keren. Petani itu bisa maju, mandiri, modern. Karena itu tadi gerakan literasinya dapat di situ. Dan bisa sejahtera kan? Bisa sejahtera. Jadi jadi petani itu kan bukan hanya sekedar yang mencangkul saja. Betul, kotor pakaiannya. Iya, tapi ekosistem yang ada di pertanian itu perlu dibangun. Ada yang bagian daripada menyediakan produk pupuk organik misalnya. Iya, itu termasuk petani itu. Itu bagian pertanian. Oh, begitu ada ya. yang menjadi konten kreator di pertanian, itu bagian pertanian. Petani juga itu. Petani juga. Bagaimana kemudian lahan pertanian, hasil pertanian, petani panen sampai ke menyebar luas kalau tidak ada konten kreator yang menyebarkan itu. Betul, betul. Nah, gerakan literasi kemudian yang coba kita bangun adalah bagaimana petani itu ketika ke lahan mereka berselfie. Sehingga lahirlah yang namanya petani online. Petani online. Wah, keren sekali ya. Yang menjadi keren juga karena kita semakin kedinginan ya. Ini luar biasa. Tepatnya kita berada sebenarnya di mana ini Kanda? Dengan latar belakang seperti ini. Ya, ini kita berada di Desa Kanrapia, Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa. Nah, di belakang kita ini kan sudah Gunung Bawah Karaing. Gunung Bawah Karaing. Kita sekarang berada di kaki Gunung Bawah Karaing. Di kakinya. Ya, ini dinginnya berapa derajat tadi Kanda? Kurang lebih 15 derajat Pak. Iya, makanya saya yang heran kalau saya agak gemetar-gemetar ya, agak-agak tremor ini pegang mic, bukan karena saya nervous dan grogi, tapi memang dingin sekali. Kalau beliau mungkin sudah biasa. Kalau kita ini ya mungkin yang belum terlalu terbiasa ya. Beginilah suasana yang ada dan saya kira perlu kita datang di sini. Kanda, banyak petani yang mengeluhkan, salah satu yang biasa saya ketemu kalau kita kemudian menemani atau biasa bersama dengan petani dan anggota DPR itu atau reses atau apa segala macam, biasa saya dapat informasi masalah pupuk, masalah kelangkaan berbagai macam sumber untuk kemudian bisa menghidupi ini teman-teman pertanian. Tentu masih banyak lagi masalah-masalah lain. Kalau di sektornya Kandaku ini tentu ada kendala. Ada tantangan. Apa sih biasa kendala dan tantangannya seorang kakak Jamal yang kemudian bersama teman-teman dan bapak ibu petani supaya bisa menjadi sesuai harapan, tapi ada kendala dan sebagainya. Itu apa saja sebenarnya? Sebenarnya kita hanya butuh motivasi. Jadi apapun yang menjadi masalah di pertanian, kita hanya butuh motivasi, kita bisa selesaikan. Jadi apakah masalah di budidayanya, masalah tersedianya pupuk, kemudian penjualan, tinggal bagaimana kembali ke literasinya. Bagaimana literasinya kemudian apa yang dibutuhkan oleh petani itu bisa dapat. Karena memang bagaimana kemudian pertanian dari kampung sayur, dari petani sayur, dari pasar sayur, semuanya bisa dapat. Nah, kita ramu bagaimana semuanya bisa tercover dan betul-betul petani itu bisa maju dari situ. Jadi bagaimana kemudian gerakan literasi memberikan solusi-solusi, pohon-pohon solusi yang bisa kita lahirkan di situ, apakah ketersediaan produknya, pupuknya, pemasarannya. Disinilah kita akan bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemuda-pemuda berunding di rumah korang, berdiskusi di rumah korang, bagaimana kemudian itu bisa diatasi. Apakah kita mungkin menyampaikan ke pihak yang terkait, apakah kita berdiskusi bersama dengan kelompok-kelompok tani, dengan PPL, solusi itulah yang kemudian harus kita lahirkan. Salah satunya adalah saat ini kita bersama dengan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan, di mana Kanrapia ini menjadi binaan beliau. Bagaimana kemudian Kanrapia dijadikan sebagai kampung sayur, yang merupakan sebagai penghasil sayur. Luar biasa. Nah, melalui program ini kita berbagi 1.000 pupuk organik ke petani-petani yang ada di sekitaran Kanrapia dan sekitarnya. Nah, selain itu kita juga berbagi cangkul ke petani, berbagi caping ke petani. Jadi feedbacknya di situ kan tadi, yang sedekah sayur tadi itu. Tujuannya juga adalah bagaimana kemudian petani itu semangat bahwa ada yang perhatikan Kifali. Ada yang selalu bersama dengan kita. Betul. Sehingga petani mempunyai keinginan, mempunyai rasa optimisme yang tinggi bahwa ternyata di pertanian itu sangat menjanjikan, sangat menarik. Bisa tonjaki beli ini, bisa tonjaki beli itu. Betul. Itu yang kemudian perlu kita tanamkan di pola pikir kita bahwa petani itu sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Dan ketika tidak ada petani di desa, bagaimana orang di kota yang kemudian setiap hari harus konsumsi beras, sayuran dan lain sebagainya, itu sumbernya dari petani. Jadi tidak ada petani tidak ada makanan. Betul. Makanya konsep kita adalah pertama, petani harus berpendidikan, petani harus melek di digital, petani harus berliterasi. Terus kenapa harus anak muda
yang kemudian menjadi pelaku atau pionir gerakan ini kan? Ya, jadi kan anak muda itu punya semangat, punya kekuatan yang sangat tinggi, punya power yang tinggi, bisa kemudian mengajak anak petani, bisa mengajak orang tua tani. Jadi semuanya dapat. Bisa mengajak anak petani, orang tua tani, petani perempuan tani untuk kemudian punya kontribusi di pertanian. Luar biasa. Jadi pertanian ini betul-betul bagaimana kita bisa bersama-sama berkolaborasi dalam sebuah gerakan sehingga pertanian ini betul-betul bisa dilirik oleh anak-anak muda, diperhatikan dan tentunya terjun di pertanian. Itu yang kusukakan saya, karena memang akhir-akhir ini kalau kita tanya anak-anak muda, apalagi di bagian-bagian ini kan ya, di bagian-bagian yang memiliki banyak masalah soal lapangan kerja, pengangguran apa segala macam. Sebenarnya sederhana, coba kembali ke kampungmu. Siapa tahu di sana ada hal yang bisa kau petik, sehingga kemudian bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan kembali ke pertanian, ya tentu adalah menjadi hal yang sangat menjanjikan seperti selalu kita bahasakan tadi. Tapi saya penasaran ini Kanda, ini yang ada di belakang saya atau sekitar kita ini tanaman-tanaman apa saja ini Kanda kira-kira ini? Jadi tanaman yang ada di belakang kita ini ada daun bawang, ada kol, sawi, ada tomat. Itu macam-macam kan ini? Itulah yang kemudian dibudidayakan oleh petani-petani kita yang ada di sini. Jadi Wow. konsep kita adalah tumpang sari. Tumpang sari. Ada 2 jenis sayuran di situ, satu lahan. Jadi tujuannya adalah dua-duanya ditanam satu kali melakukan perawatan. Ya, jadi sehingga bisa dikatakan biaya produksi itu bisa minim. Begitu. Atau misal yang satu murah, yang satunya mahal, berarti kan kembali modalnya dan masih bisa untung. Itulah metode yang dilakukan oleh petani-petani tumpang sari istilahnya kan tadi. Iya. Luar biasa. Lalu apakah kemudian tadi kan dikatakan bahwa ada misalnya saat Brimob yang kemudian bermitra dengan ini. Apakah ada lembaga-lembaga lain kan? Misalnya dari pihak kampus kah atau mungkin dari pemerintah langsung? Ya, jadi kalau Kanrapia, kita berbicara identitas Kanrapia itu ada 3 identitas. Yang pertama itu tadi Kampung Sayur yang menjadi binaan Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah kami di Kanrapia menjadi Kampung Berseri Astra. Itu menjadi binaan PT Astra Internasional Tbk. Nah, di Kampung Berseri Astra ini kemudian kita melahirkan program. Ada 4 pilar yang kemudian kita programkan. Pertama adalah pilar pendidikan, bagaimana memajukan pendidikan yang ada di desa itu, baik di tingkat TK maupun di gerakan literasi. Yang kemudian adalah gerakan pilar kesehatan. Bagaimana kemudian kita konseng, bagaimana kemudian ada ajakan-ajakan tidak buang sampah sembarangan. Kemudian kita fokus di posyandu, bagaimana stunting itu bisa diturunkan dan lain sebagainya. Kemudian kita ada pilar kewirausahaan. Jadi tadi pendidikan, kesehatan, kewirausahaan. Karena kita adalah penghasil sayur, tentu kewirausahaan di situ harus diperbaiki. Manajemennya harus diperbaiki. Dan terakhir itu ada di lingkungan, pilar lingkungan. Bagaimana betul-betul mata air dijaga, kita melakukan penghijauan, kita membuat embung. Jadi sementara ini kita juga melakukan identifikasi apakah di Desa Kanrapi itu memiliki 100 embung yang ada di sini. Nah, itulah yang kemudian menjadi konsen kerja di Kampung Berseri Astra. Yang selanjutnya adalah Kampung Iklim. Kampung Iklim. Ya, Kampung Iklim itu adalah binaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dan tahun 2022 alhamdulillah Kanrapia dinobatkan sebagai Kampung Iklim Lestari. Merupakan penghargaan tertinggi di Kementerian Lingkungan Hidup. Keren banget, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu buat Kakak Jamal dan Rumah Koran. Ini satu hal yang sangat membanggakan, dan memang tujuan saya adalah menemukan banyak tokoh-tokoh muda yang kemudian memberikan dampak positif di sekitarnya. Dan ini adalah hal yang sangat terkecil yang bisa dilakukan Kakak Jamal. Kecil, sederhana, tapi dampaknya bos luar biasa. Ini harus menjadi inspirasi buat kita semua. Tadi waktu saya ke kantor itu banyak sekali saya lihat piala-piala. Alhamdulillah. Apa itu prestasi Kakak Jamal? Yang ada tadi piala-piala besar, ada beberapa penghargaan-penghargaan. Boleh mungkin sekitar 5 lah kira-kira yang cukup memberikan dampak yang luar biasa atau apresiasi kepada kita. Apa saja itu kan? Pertama itu kami di 2017 kami mendapatkan penghargaan 1 Indonesian Awards. 1 Indonesian Awards. Itu dari PT Astra Internasional. Dari PT Astra. Sebagai apa kategorinya, Kak? Pendidikan. Jadi gerakan literasi yang dilakukan di Desa Kanrapia. Pendidikan, Pak. Bagaimana kemudian ada gerakan cerdas anak petani. Jadi kan gerakan cerdas anak petani itu kita baca buku di sungai, baca buku di kebun, baca buku di gunung, itu yang kita lakukan. Itu yang kita pelopori dan itu sudah tahun berapa? Sejak tahun berapa kita lakukan? Itu kita lahirkan di 2014. Itu yang selalu kita lakukan, dan 2017 kita diapresiasi 1 Indonesian Award. 1 Indonesian Award, luar biasa. 1 Indonesian Award itu penghargaan untuk para pelopor di bidangnya Kakak ya, anak-anak Jadi muda. Astra ini mencari lilin bangsa
yang melakukan kegiatan-kegiatan di desa, kemudian ditemukan oleh Astra, diangkat profilnya dan diberikan apresiasi. Ya. Mencari lilin-lilin bangsa. Dan tidak di situ saja, ya, Kanda. Itu? Jadi bukan hanya seremonial pemberian penghargaan, tetapi kemudian terus dibina. Akhirnya dari satu Indonesian Awards oleh Astra, kemudian menjadi Kampung Berseri Astra. Wah, keren. Jadi sifatnya continue. Ada berkelanjutan. Ya. Tidak hanya sekedar seremonial, dokumentasi, lebami. Bukan seperti itu. Dia berkelanjutan. Luar biasa. Selain itu, Kanda, prestasi kemudian selanjutnya? Jadi yang kedua itu di tahun 2018. Iya. Ada beberapa petani yang kemudian diundang ke Istana Negara. Serius kayaknya? Itu ketemu dengan Pak Jokowi. Jadi sudah pernah masuk istana? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Kita sebelum pin istana. Dan dalam rangka itu, Kanda? Itu kita mendapatkan penghargaan HKTI Innovation Awards. Wih, berarti di bidang pertanian. Iya, pertanian. Literasi tadi sudah di pendidikan. Literasi petaninya dapat, kemudian gerakan pertanian organiknya dapat. Dan itu beberapa tokoh anak muda yang dapat penghargaan. Itu dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Diundang ke sana. Salah satunya Sulawesi Selatan saya mewakili. Wah, bukan kaleng-kaleng ini bareng Pak, luar biasa tokoh ini. Untung mirip-mirip dengan namaku. Beliau Jamaluddin, saya Rijal Jamal. Luar biasa. Terus apa lagi Kanda prestasi? Di tahun yang sama kami juga dapat Persi 2018. Ya, itu dia milenial berkarya. Wah, dari mana itu? Oleh Semeng Indonesia. Ya, jadi di Semeng Indonesia kita dikumpulkan anak-anak muda di Gresik, dikumpulkan di situ, diberikan apresiasi sebagai pencetus atau mempelopori gerakan-gerakan literasi yang ada di desanya. Ini hal yang sangat menarik, ini luar biasa. Saya iri dan cemburu sama beliau karena beliau di kampung, di desa melakukan hal-hal yang real, tapi apresiasinya bukan lagi hanya untuk di desanya tetapi sudah menasional. Dan insya Allah kita doakan ini bisa go internasional, bisa mengglobal, luar biasa. Berarti kurang lebih ada 3 ya kan tadi. Sebenarnya banyak kan tadi. Kalau mau disebut semua itu kayaknya tidak cukup ini durasi. Atau ada satu lagi yang kita ingat kan? Apa lagi kira-kira yang berkesan penghargaan? Mungkin pernah ikut lomba atau apa? Yang paling berkesan itu ketika di 2018 juga kita menjadi juara juga di Kementerian PUPR. Itu sebagai komunitas peduli sungai terbaik ketiga di Indonesia. Peduli sungai? Iya, peduli sungai. Karena itu tadi kan kita ke sungai baca buku, kemudian bersih-bersih sungai, anak-anak kemudian baca menghitung batu di sungai. Itu yang kita lakukan di sungai. Kan orang di sungai, saya ini anak sungai tuh ya kan, tapi saya di sungai mandi-mandi kan. Kita baca buku di sungai kan. Nanti bukunya basah. Ya dijaga dong. Dijaga itu tadi masa aku kasih bahasa buku. Yang berkesan di situ adalah ketika kita kemudian akan mendapatkan apresiasinya, kemudian kita diberikan hadiah 3 roda. Nah, saya PP ke sana Kanda. Pagi ke sana ambil hadiahnya, sore sudah kembali. Itu yang berkesan untuk kita bahwa gerakan literasi kita bisa PP ke Jakarta. Luar biasa. Ini menandakan bahwa kalau ada Kakak Jamal sudah memulai menginisiasi, harusnya banyak Kakak Jamal yang lain ya. Kakak Rijal juga bisa Kakak Rijal Jamal ya. Ini Kakak Rijal, Kakak Jamal, jadi Rijal Jamal. Ya, sudah jelas ini bareng ya. Kita insya Allah akan sepaket ya untuk masa-masa pembahasan apa ini Kak? Kakak Jamal, saya tentu menaruh dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya, mengapresiasi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dengan kita undang saya ke sini, akhirnya membuka, saya merasa sangat terhormat sekali Kakak Jamal. Sehingga alhamdulillah kita bisa tadi panen sama-sama, dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Bahkan kalau perlu saya bisa juga menjadi bagian daripada teman-teman dan masyarakat yang ada di Desa Kandreapia. Entah apa itu yang bisa kita suruhkan Kak. Saya siap parenta, siap laksanakan. Dan itu menjadi kekuatan karena hari ini eranya adalah kolaborasi. Kalau jago sendiri jika tidak laku kayaknya. Perlu kita memang kolaborasi sama-sama karena diantara semua kita punya kelebihan, ada tuh kekurangan. Nah, inilah kemudian kita saling menyempurnakan. Kalau ada Kakak Jamal mau sampaikan kepada pemerintah terkait bagaimana supaya banyak mungkin Kakak Jamal yang lain di tempat-tempat yang lain tapi mungkin belum dapat atau belum dilirik atau mungkin belum disentuh atau mungkin belum diketahui sama sekali. Apa sih yang Kakak Jamal mau sampaikan kepada pemerintah, entah itu pemerintah secara umum atau pemerintah yang terkait yang mengurusi teknis di bidang literasi dan pertanian? Apa kita mau sampaikan? Jadi yang pertama tentu saya ingin menyampaikan ke teman-teman komunitas dulu. Pertama, apa yang menjadi kegiatan kita walaupun sederhana itu perlu dipublis, perlu disampaikan sehingga orang luar itu bisa mengetahui dan gerakan kolaborasi itu
itu bisa terbangun. Publikasi berarti kan publikasi, penting siap, itu kan. Siap. Jadi gerakan digitalnya bisa dapat di betul, situ. Betul. Yang tentu kepada pemerintah kita tentu bagaimana kemudian gerakan-gerakan yang ada di desa perlu diapresiasi dan bagaimana kemudian mereka bisa dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga mereka bisa tampil dan bisa menunjukkan dirinya bahwa ini saya yang ada di desa yang kemudian bisa melakukan untuk desanya dan tentu mewakili kabupatennya ataupun provinsinya. Luar biasa. Berarti itulah kira-kira untuk komunitas dan juga untuk pemerintah. Ya. Sekarang Kanda apa goals? Apa goals mungkin 1 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun. Apa sebenarnya goals daripada Kakak Jamal ini? Ya. Begini teruskah yang kita mau bikin, yang kita mau kerja, atau mungkin ada ambisi atau ada cita-cita yang kemudian bisa lebih jauh berdampak ke depan? Ya. Tentu selain gerakan literasi yang selalu kita gaungkan, bagaimana kemudian pertanian juga semakin digemari, semakin diminati oleh anak-anak muda. Tentu bagaimana kemudian tetap di pertanian dan pemasaran itu betul-betul go internasional. Jadi ada secara lokal pemasaran, ada keluar pulau, dan tentu kita ingin ekspor sayur mayur ke luar negeri. Luar biasa. Itu yang menjadi target kita. Itu target selanjutnya bagaimana semakin cinta, makin banyak yang anak-anak muda yang suka pertanian. Dan saya kira kewajibannya Kakak Rijal juga Siap. itu, Kakak Jamal, insya Allah terus kita berkolaborasi dan semua harus kita keroyok ini bareng. Siap. Di unsur pendidikan, di unsur politik, ya, di unsur budaya dan sebagainya. Ternyata pertanian ini bisa menjadi salah satu momen kebangkitan anak muda bahwa dia percaya dan dia bangga akan kampungnya dan dia akan bangga akan desanya. Luar biasa. Kakak Jamal luar biasa. Saya sudah semakin kedinginan dan menggigil di sini. Dan Kakak Jamal itu luar biasanya, petani asli beliau ya. Biasa-biasa sekali Ji. Mungkin kedinginan Tony juga ini mungkin di cuma agak jaga image ki. Diparangi kan dah. Diparangi. Luar biasa. Nah, saya tahu dari obrolan saya dengan Kakak Jamal ini pasti masih banyak yang kurang atau mungkin ada juga yang memberi masukan. Silakan tulis di kolom komentar. Nanti Kakak Jamal bisa juga cross-check di sana, bisa kita saling berbagi atau mungkin berbagi tips dan seterusnya. Kalau boleh tahu kan sebelum kita tutup ini, sebenarnya geliat petani muda atau petani milenial lah bahasanya itu udah adakah secara angka statistik yang kita pahami, ada kita tahu jumlahnya misalnya? Ya, ketika kita berbicara gerakan-gerakan literasi, gerakan-gerakan yang kembali kepada komunitas dan kembali kepada pemerintah. Saat ini Kementerian Pertanian memiliki program YES. Oh YES. YES ya. Apa itu? Jadi program YES ini kemudian bagaimana mengajak dan melahirkan petani-petani muda. Nah, ketika kita berbicara data maka ada 1.200 lebih petani muda yang terdata se-Kabupaten Goa, yang kemudian nantinya akan bersama-sama dengan kita bagaimana mereka tampil sebagai generasi-generasi muda di pertanian yang usianya itu antara 17 sampai dengan 39. Usia yang kemudian menjadi petani milenial yang kemudian menjadi generasi-generasi petani untuk kedepannya. Tunggu dulu kan, datanya 1.200 lebih. Kurang lebih? Ya, kurang itu lebih. Hanya Kabupaten Goa? Itu di Kabupaten Goa. Itu pun sementara kita masih melakukan penginputan. Itu data sementara. Data sementara, berarti kita salah satunya? Saya salah satunya. Masukku saya bagaimana caranya saya ketemu dengan 1.100 yang lain itu? Itu perlu disiapkan waktu. Iya. Kabupaten Goa. Ini memang Kabupaten Goa luar biasa. Sudah luas daerahnya ya. Dan klasternya keren sekali, dataran tinggi, dataran rendah ada, dan sebagian juga ada lautnya di kabupaten, di kecamatan Bontonompo Selatan. Dan ternyata ada 1.200 petani muda berdasarkan untuk sementara. Untuk sementara, artinya bisa terus bertambah kan? Bisa terus bertambah. Belum lagi di Kabupaten Bone misalnya. Belum, ya. Di Bulukumba. Itu lain. Lain lagi. Itu di Kabupaten Goa. Dan klasternya itu sudah ada yang petani sayuran, ada yang pangan, ada yang peternakan. Kopi juga bisa. Ada kopi. Itu macam-macam di situ. Dan orientasinya program YES tadi itu adalah wirausaha. Entrepreneur. Oh, jadi ada kemandirian ekonomi di sana. Ada kemandirian ekonomi. Tidak hanya sekedar mereka mencintai pertanian. Itu intinya, melahirkan generasi petani. Program ini sudah berjalan lama kan tadi? Sudah lama dan alhamdulillah tahun ini masuk di Kabupaten Goa. Kalau kita sebagai apa ini? Mobilizer. Apa itu Mobilizer itu menghubungkan antara mulai petani, fasilitator muda, menghubungkan ke kabupaten, menghubungkan ke provinsi. Konektornya lah kita konektornya tahu. Jadi isu-isu pertanian kita sampaikan ke petani, kita sampaikan ke petugas-petugas yang lain. Bagaimana betul-betul menemukan anak-anak muda yang kemudian ingin mencintai pertanian dan petani yang sudah terjun di situ. Keren banget Kakak Jamal.
Ini adalah bagian akhir pembicaraan kita, tapi saya penasaran sekali tadi. Mau sekali tanya dari tadi awal pertama kita ketemu, tapi di kesempatan ini saya mau tanya, itu pinta yang di sebelah kiri apa maksudnya itu kan itu? Oh, itu, ini. Iya. Pin apa tadi? Gue kira apakah pin yang karena sudah menandakan pernah masuk istana atau pin apa tuh Mak? Iya, kalau ini pin sebagai duta petani. Oh, duta petani dari Kementerian, Pak Menteri. Pak Menteri Kementerian Pertanian. Iya. Berarti kalau pin begitu berarti sudah ceritanya duta petani. Duta petani kan. Subhanallah. Kau pin HP mu saja kau tahu di pin ATM di. Iya. Masya Allah. Jadi itu pin yang diberikan langsung oleh Pak Menteri Pertanian ya Bapak Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu tahun berapa Anda dapatkan itu Kakak Jamal? Saya kan jadi duta petani itu 2021. 2021 luar biasa. Keren. Kakak Jamal makasih banyak. Terima kasih Kak Rizal. Gerimis mengundang sudah mulai turun juga ya, embunnya juga makin luar biasa dan semua kameramen saya sudah mulai grogi juga ya karena kaku semua badannya. Tapi ini menjadi sangat inspirasi buat kita. Makasih banyak Kakak Jamal sudah mengundang saya dan teman-teman, kamu para netizen dan kamu kelas. Kemana lagi saya harus datangi para duta-duta petani? Kemana lagi saya menemukan sosok-sosok tokoh muda yang memberikan inspiratif di kampung-kampungnya, di desa-desa, di pelosok-pelosok? Silakan hubungi saya, insya Allah ada waktu saya akan datangi di sana. Apalagi yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Goa dan di kabupaten-kabupaten yang lain. Siap. Saatnya bilang kamu kelas. Thank you Kakak Jamal, luar biasa. Siap. Kamu kelas. Anu baik ji, gaskan we. Saatnya bilang kamu kelas.